Saudara, ada sejumlah dugaan terkait penyebab jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Apa yang perlu didalami dari penyidikan penyebab jatuhnya pesawat ini dan bagaimana karakter pesawat Boeing 737-500 ini? Kita sudah bergabung dengan pengamat penerbangan Gary Suyatman. Selamat sore, Mas Gary. Selamat sore. Mas Gary, kalau kita melihat dari data penerbangan yang kita bisa mengakses melalui Flight Radar 24 adalah pesawat Sriwijaya SJ182 ini jatuh 4 menit saja setelah lepas landas atau take off. Kalau melihat dari rentang waktu yang sangat singkat ini hanya 4 menit, apa dugaan Anda? Masih banyak ya, ini kita masih dalam 26 jam pertama dari kecelakaan terjadi. Jadi informasi yang paling komplit yang bisa kita ambil itu memang dari situs tracking seperti Para24. Pesawat sempat terbang sampai ketinggian hampir sudah 1.000 kaki, lalu tiba-tiba menurun dengan cukup cepat. Dan akhirnya menjadi kecelakaan ini. Kita harus ingat bahwa setiap penerbangan itu, 80% dari semua kecelakaan penerbangan itu terjadi di 10 menit pertama penerbangan dan 6 menit terakhir. Ini adalah namanya fase kritis. Kalau 6 menit terakhir kan pesawat mau mendarat. Kalau 10 menit pertama dari lepas landas sampai 10 menit. Itu kenapa menjadi fase yang kritis? Karena mesin yang tadinya nggak nyala, dinyalakan, terus menggunakan tenaga yang minim, terus pas take off dia menggunakan tenaga yang maksimum, jadi baru mulai nyala sudah digunakan sepenuhnya. Terus juga bagi instrumen yang tadinya di darat, nggak bergerak atau terbang harus memberikan informasi yang banyak. Terus juga dengan pilotnya yang tadi di darat, lalu mengudara. Manusia ini kan ranahnya bukan di atas, kita di darat. Di darat. Jadi ini periode di mana semuanya harus, banyak sekali yang harus dimonitor pada 10 menit pertama. Jadi kalau dari data yang kita lihat dari Para24, teori-teori yang seperti meledak atau mesinnya dua-duanya mati, itu kita bisa kesampingkan untuk sementara ini. Ada beberapa yang masih menjadi dugaan. Salah satunya adalah memang faktor cuaca. Apakah itu cuaca sebagai penyebab atau tidak, kita belum tahu. Kalau cuaca bisa saja, bukan pesawatnya ditiup angin ke bawah, bukan, tapi dibikin karena angin yang membuat kehilangan kendali. Tapi bisa juga terjadi disorientasi dari awak pesawat, itu juga memungkinkan. Tapi kembali lagi ini bukan menyimpulkan, tapi ini hanya kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita ambil dari data yang ada. Tapi dengan perkembangan nanti mungkin ada data baru yang malah bisa mengubah semuanya. Dari data yang ada, kalau kita melihat juga saat itu pilot diberikan izin untuk berada di ketinggian 29.000, tapi masih di ketinggian 10.000, kemudian drop menjadi 8.000 ke 5.000 hingga akhirnya jatuh di perairan Kepulauan Seribu ini, Mas Gary. Ya, betul. Itu Anda juga melihatnya bagaimana tuh? Kemudian ketika sudah diberikan izin, tapi terjadi hal seperti itu? Ya, yang jadi pertanyaan adalah ini sepertinya ada kehilangan kendali. Nah, kenapanya ini yang harus kita cari. Apakah ada kerusakan? Apakah kena angin yang sangat luar biasa? Atau memang faktor yang lebih alami, yaitu mungkin disorientasi. Kita belum tahu yang mana. Itu masih semua masih kemungkinan. Baik. Yang juga menjadi sorotan adalah ketika mengetahui usia pesawat ini lebih dari 26 tahun, 737-500 ini. Dikatakan ini sebenarnya tidak masalah usia seperti ini, asalkan perawatannya tercatat dan juga dalam perawatan yang baik. Tapi bagaimana bisa melakukan investigasi soal kelaikan terbang dari pesawat ini, Mas Gary? Kalau untuk mencek kelaikan terbang itu bisa dicek dari dokumen kelaikannya. Jadi kalau melihat dokumen kelaikannya, kita lihat apakah maintenance-nya semuanya sesuai dengan apa yang harus dilakukan. Terus apakah ada penanganan hal-hal kerusakan-kerusakan yang di luar dugaan itu ditangani dengan baik dan benar. Itu semua pasti ada paper trail-nya. Itu nanti akan dilihat oleh KNKT, salah satunya. Tapi usia tidak berpengaruh, Mas Gary? Usia seharusnya tidak berpengaruh. Selama itu di-maintain dengan baik, pesawat itu tidak ada batas usianya. Biasanya pesawat diganti karena maintenance-nya jadi terlalu mahal atau teknologinya ketinggalan sehingga tidak boleh masuk ke ruang udara tersebut. Gitu. Itu baik, tapi bukan hanya sekedar karena usianya. Oke, pesawat sejenis ini, Boeing 737-500 ini masih banyak digunakan juga di seluruh dunia? Untuk pantauan Anda, Mas Gary?
7.500 ini kan satu generasi dengan 7.300 dan 400. Jadi kalau kita gabungkan 7.300, 400, 500 itu sudah tidak sebanyak dulu, tapi masih banyak yang menggunakan. Jadi kita di Indonesia memang secara psikologis rada alergi ya sama pesawat tua gitu, karena dari sejarah penerbangan sipil kita banyak sekali dulu kecelakaan karena pesawat tua. Tapi kembali lagi, kalau misalnya di-maintain dengan baik dan benar, itu sebenarnya nggak masalah. Selama ini dengan penggunaan Boeing 737-500 yang Anda sebutkan masih banyak digunakan di seluruh dunia, apakah ada problem-problem atau insiden yang menimpa? Problem insiden ada, tapi tidak dikarenakan oleh usia pesawatnya. Jadi kebanyakan kecelakaan itu kan beda-beda. Jadi Banyak faktor ya? banyak faktor, dan kita juga harus sadar bahwa memang penerbangan itu sangat berisiko, tetapi sistem manajemen keamanan yang dilakukan oleh industri ini bisa menghasilkan sesuatu yang sangat berisiko menjadi satu moda transportasi yang sangat aman gitu. Jadi kita harus bisa mampu memahami bahwa penyebab itu tidak semudah misalnya moda transportasi lain. Gitu. Ya, oke. Baik, untuk mencari penyebab karena banyak faktor, mencari penyebab jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 ini kemudian bertumpu pada black box yang saat ini lokasinya sudah ditemukan oleh tim pencari. Jadi bagaimana nanti tahapan-tahapan investigasinya untuk bisa menemukan penyebab pasti secara tepat peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air ini, Mas Geri? Yang pertama yang sudah dilakukan sampai saat ini adalah mengumpulkan semua dokumen yang ada terkumpul di perusahaan mengenai pesawat ini. Dan juga sudah mulai mengumpulkan informasi mengenai seputar keberangkatan dari pihak ATC dan dari pihak ground handling. Terus sekarang mereka sedang fase recovery puing-puing yang mungkin bisa menjadi clue dari kecelakaan ini. Nanti setelah si black box-nya diangkat, itu nanti akan di-download dan dilihat di katalog isinya apa aja, parameter apa yang terbaca, bagaimana behavior-nya. Kalau untuk cockpit voice recorder nanti percakapannya seperti apa. Itu nanti baru setelah itu semuanya dianalisa dari semua paper trail, dari maintenance sampai cockpit voice recorder, nada pilotnya seperti apa berbicara satu sama lain, apakah ada suara-suara yang beda, lalu ke parameter-parameter black box, itu semua dianalisa menjadi sebuah gambaran, skenario seperti apa, kejadiannya seperti ini, dan kemungkinan baru didaftarkan, kemungkinan penyebabnya apa saja. Ada dua elemen penting dalam black box atau kotak hitam adalah CVR dan juga FDR. Bagaimana dua elemen dari black box ini bisa mengungkap secara pasti apa yang terjadi di kokpit dan juga apa yang kemudian terjadi pada saat itu hingga bisa menggambarkan inilah penyebab dari jatuhnya pesawat Sriwijaya Air itu? Ya, flight data recorder itu kan bisa merekam dari ratusan hingga ribuan parameter tergantung dengan tipe pesawatnya ya. Pesawat makin baru, parameter yang direkam bisa makin banyak. Tetapi flight data recorder itu menceritakan apa yang sedang terjadi. Pesawatnya sedang miring seperti apa, atau sedang naik, sedang turun, kecepatannya berapa, sudut kemiringannya berapa, terus input yang dimasukkan oleh pilot seberapa besar, itu nanti ada direkam di situ. Tapi konteksnya bagaimana? Konteksnya kita dapatkan dari cockpit voice recorder. Kenapa begini? Ini mereka berkomunikasi nggak? Kenapa dia mendorong atau menarik kontrol kolomnya? Kenapa dia belok kiri bukan belok kanan? Itu pasti ada komunikasi antara kedua krunya. Itu menjadi konteks dari gambar yang diberikan oleh si FDR. Dari situ baru kita bisa melihat, ternyata begini. Dua-duanya, dua elemen penting itu harus ditemukan untuk bisa menggambarkan situasi atau menskenariokan situasi pada saat itu? Investigasi tidak harus ada flight data recorder dan cockpit voice recorder. Kita bisa menginvestigasi berdasarkan puing-puing dan cuman daftar kemungkinan penyebabnya ini kan masih banyak sekali. Justru gunanya FDR dan CVR itu untuk narrow untuk kita mengerucut kemungkinannya apa. Maksud saya ketika mungkin ini dalam kondisi yang tertutup, karena dikhawatirkan kan pada proses pencarian tertutup lumpur. Apakah harus ditemukan si VCR dan juga FDR-nya, atau misalnya ditemukan hanya satu komponen saja, itu bisa menjelaskan juga penyebab pastinya? Ya tentu dua-duanya, kalau bisa dapat dua-duanya lebih bagus. Gitu. Tapi paling tidak salah satu harus ada.
Salah satu alasan Bisa, itu menjadi penting. betul, betul, betul. Kalau tidak ada dua-duanya ya hasil investigasinya tetap bisa jalan, tapi nanti kesimpulannya cukup terbatas. Oke. Serpian-serpian pesawat Anda sebutkan juga penting untuk bisa ditemukan, untuk bisa melihat penyebab dari atau membaca penyebab jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Tim juga sampai saat ini masih terus mengumpulkan serpian-serpian pesawat dibawa ke JICT. Sebenarnya bagaimana ini bisa digunakan untuk membangun skenario bahwa beginilah pastinya atau beginilah situasinya ketika pesawat Sriwijaya Air itu jatuh di perairan. Apa yang bisa dibangun dari puing-puing itu? Oke, contoh kayak tadi barusan ada gambar peleknya si pesawat, ya, pelek ban pesawat. Itu salah satu piece logam yang paling kuat di pesawat. Kok bisa sampai retak, bisa sampai pecah seperti itu? Ini kan itu menggambarkan sesuatu. Lalu Baik, rupanya komunikasi kami dengan Gary Suyatman terganggu, saudara. Kami akan mencoba untuk memperbaiki koneksi kami dengan pengamat penerbangan Gary Suyatman. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV karena informasi terkini dari pencarian black box dan juga serpihan pesawat Sriwijaya Air serta korban pesawat Sriwijaya Air SJ182 di perairan Kepulauan Seribu akan kami lanjutkan selepas jeda. Saya masih bersama dengan Mas Gary Suyatman, pengamat penerbangan. Dari puing-puing ini, Mas Gary menyambung pertanyaan saya sebelum tadi kita terputus komunikasinya. Puing-puing yang terus dikumpulkan oleh tim pencari dari lokasi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air ini akan seperti apa pengaruhnya pada proses investigasi nanti oleh KNKT? ya ini kita kan belum ambil black box-nya ya, mudah-mudahan bisa besok kita ambil. Tapi puing-puing akan selalu diambil untuk dianalisa just in case kita melihat ternyata black box-nya datanya mungkin tidak bisa di-download. Jadi kita harus melihat karena dari puing-puing itu kan kelihatan gitu. Itu kalau puing-puingnya semuanya hanya kecil, berarti itu pas jatuh ke air kecepatannya berapa, kalau misalnya besar itu berapa. Kayak tadi yang kita lihat ada peleknya ban pesawat itu sampai rusak, itu bisa menggambarkan energi energi transfer yang terjadi pada saat dia impact dengan air. Jadi itu akan menggambarkan sebuah cerita dengan sendirinya dan itu bisa digunakan juga untuk melihat ini nyambung nggak dengan data di flight data recorder, karena flight data recorder juga tergantung dengan sensor yang memberikan informasi kepadanya. Nah, kalau misal sensornya rusak, dia akan mendapatkan informasi yang salah juga. Jadi semua itu dikumpulkan untuk menghasilkan sebuah gambar yang komplit dan menyeluruh yang komplit dan bisa saling mengecek satu sama lain gitu. Secara komprehensif ya, karena itulah tidak hanya mencari black box, kemudian juga korban, tapi serpian-serpian terus dikumpulkan. Tujuannya perannya itu ya, Mas Gary, untuk bisa menskenariokan seperti apa peristiwa atau kejadian itu pada saat Sriwijaya Air jatuh. Mas Gary, saya juga mendapat informasi bahwa FAA atau Otoritas Penerbangan Sipil Amerika pernah menerbitkan surat imbauan kepada maskapai di Amerika Serikat yang masih mengoperasikan pesawat Boeing 737 New Generation dan klasik seperti yang di Sriwijaya Air ini 737-500 bahwa ada dugaan korosi pada pesawat yang diparkir atau tidak digunakan lebih dari 7 hari. Mengingat saat ini pandemi, sempat juga ada larangan untuk bepergian menggunakan pesawat. Apakah ini berpengaruh pada peristiwa ini? Surat imbauan atau peringatan ini? Pasti komponen yang akan terpengaruh dengan surat imbauan tersebut akan dilihat secara cermat, akan dicari, ditemukan, akan dianalisa secara cermat untuk melihat apakah itu menjadi faktor atau tidak. Dan itu akan dilakukan terlepas dari flight data recorder-nya akan menghasilkan black box-nya akan menghasilkan apa, baik dari flight data recorder ataupun cockpit protocol. Jadi itu semua nanti akan membuat satu gambaran yang komprehensif. Kita belum tahu apakah ini menjadi pengaruh terhadap mesin. Kita melihat dari data yang ada, itu kita masih saya ada beberapa analis juga masih melihat ini kayaknya nggak berhubungan, tetapi tentu pihak KNKT harus melihat itu untuk benar-benar bisa menjawab, karena pasti akan ada masyarakat yang bertanya-tanya seperti itu. Tapi apakah ketika dalam surat imbauan itu dikeluarkan oleh FAA kepada maskapai Amerika Serikat ini menjadi bahan pertimbangan yang penting untuk bisa ketika saat melakukan investigasi oleh KNKT? Tentu. Dan
itu juga disampaikan ke operator-operator Boeing 737 di negara lain, gitu. Tidak hanya terbatas di Amerika. Jadi tentu maskapai yang mengoperasi di sini juga akan melihat, dan itu mereka akan meng-cross check dengan prosedur storage, aircraft storage mereka. Ini apa yang mesti diubah dari prosedurnya untuk supaya bisa memenuhi imbauan tersebut. Berapa lama biasanya kita bisa mengetahui hasil dari investigasi yang dilakukan oleh KNUKT jika besok, tadi kan targetnya besok black box sudah bisa diangkat? Investigasi pasti ada 30 hari sebelum mereka mengeluarkan laporan awal. Laporan awal itu biasanya hanya isinya fakta apa yang mereka sudah temukan, baik di lapangan, dari black box, maupun dengan interview atau pengumpulan dokumen pesawat. Nanti dari situ mereka punya waktu sampai 12 bulan dari kecelakaan untuk mengeluarkan laporan akhirnya yang termasuk analisa penyebab. Jadi akan butuh waktu sekitar 12 bulan. Ini saya paham banyak masyarakat yang akan bilang kok lama banget. Ya. Tapi butuh diingat juga bahwa menganalisa ini tidak gampang, rumit, banyak sekali yang harus dipertimbangkan, dan memang butuh waktu. Indonesia dengan 12 bulan ini sudah salah satu yang paling cepat di dunia. 12 bulan itu tahapan seperti apa, Mas? Tadi disebutkan 1 bulan pertama dalam mengumpulkan data sebanyak-banyaknya untuk bisa mendapatkan informasi secara komprehensif. Berikutnya sampai 12 bulan kemudian hingga akhirnya diketahui apa penyebabnya, apa saja tahapannya? Itu pasti analisa, jadi mereka melakukan analisa teknis, analisa cuaca, analisa survivability dari kecelakaannya, dan analisa performa pilot, semuanya akan dicek satu persatu. Satu persatu untuk mendapatkan informasi secara detail ya, Mas Gary. Baik, terima kasih Mas Gary Suyatman telah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV terkait dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Terima kasih. Dan tetaplah bersama kami saudara, Breaking News Kompas TV masih akan kembali selepas jeda. Tetap di Kompas TV.